أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 203. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbi habli minas salihin,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. BCA di Kota Baru Ndriyorjo, pagi ini kita dapat bertemu kembali untuk menyambungkan hakko tilawatih kita, berupaya untuk belajar membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini agar hidup kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membedakan antara al-haq yang harus kita ikuti dan al-batil, keji dan mungkar yang harus kita tinggalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama senantiasa berzikir, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hambanya Allah, maka harus senantiasa di mana saja, di rumah, di jalan, di angkasa, di laut, di gunung, di mana saja kita harus senantiasa lisan kita ini harus dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melindungi kita dari mara bahaya yang menakutkan. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Agar apa yang kita takutkan berupa bencana, malapetaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari diri kita, keluarga besar kita dan umat ini kalau mereka semua mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan Islamnya, melaksanakan imannya, dia juga taat, dia juga berupaya untuk benar, dan dia juga berusaha untuk selalu sabar di dalam kejayaan, gak lupa diri, menjadi orang yang kaya raya tapi dia juga dermawan, Kemudian dia bersabar pada saat dia diuji dengan sakit, dengan kekurangan rizki dan lain sebagainya. Dia bersabar, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
bisa lulus apabila diberi ujian-ujian itu. Kemudian dia berupaya juga untuk khusyuk di dalam sholat-sholatnya sehingga bisa menghindarkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia juga rajin bersedekah, berinfak, berzakat, ya. Dia juga mampu untuk mengendalikan dirinya. Jadi dirinya itu dikendalikan, ya, hal-hal yang jahat, yang keji, yang mungkar yang berada di dalam dirinya itu ditundukkan. Jadi nafsu-nafsu amarah yang ada di dalam dirinya itu ditundukkan. Nafsu-nafsu syaitoniyah, nafsu-nafsu binatang yang ada di dalam dirinya itu ditundukkan, diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga menjaga kehormatannya, ya, suaminya menjaga kehormatan, istrinya menjaga kehormatan, dan keluarga besarnya menjaga kehormatan itu, ya, selalu hidup dengan terhormat. Dan apabila mati nanti, mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid atau dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dan juga tadi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan perilaku itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kesalahan kita dan memasukkannya ke dalam surganya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita tetap berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Bisa dilihat nanti dalam surat 33 Al-Ahzab 34 sampai 35. Yang kedua, mari berimtak, ya, beriman dan takwa baik secara dohir maupun secara batin. Jadi kita ini punya fisik, Dek, ya, punya akal, punya nafsu, punya hati. Jadi semuanya ini bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dengan cara islami, supaya nanti kita tidak merana ruh kita pada saat kembali kepada Allah. Kalau ruh itu tidak punya bekal iman dan takwa, yang dibangun hanya fisiknya saja, dohirnya saja, ya, kelihatan cantik, kelihatan tampan, tapi pada saat mati kalau tidak punya iman dan takwa, maka dibangkitkan itu menjadi rupanya menjadi rupa binatang. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita dengan wajah yang kita miliki ini, ya, mari kita syukuri, ya, zahir dan batin, mari kita hiasi dengan iman dan takwa, ya. Raihlah zahir hasanah, batin hasanah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka, ya. Raih kedua-duanya. Surat 28 Al-Qasas ayat 77. Kemudian surat 31, Dek, ayat 34. Jadi kita ini harus berhati-hati, Dek, karena kematian itu dirahasiakan oleh Gusti Allah, ya. Di bumi mana nanti kita akan mati, kita tidak tahu kapan tanggalnya, jam berapa, hari apa. Itu Allah tidak menunjukkan kepada kita agar kita mau bersiap-siap diri. Selalu siap, Dek, ya. Surat Ali Imran ayat 200. Makanya kita harus bersiap-siap selalu beriman takwa, berzikir kepada Allah terus menerus, ya, di rumah, di perjalanan, di angkasa, di lautan, ya. Biasanya kalau orang itu
di angkasa gitu dek, di lautan dek ya, itu dzikirnya getol dek ya. Jadi mengikhlaskan diri kepada Allah itu luar biasa. Tapi kadang-kadang pada saat dia diselamatkan dari angkasa, dari lautan itu, kemudian ke daratan. Nah ini dek, di daratan inilah banyak orang-orang yang tidak bersyukur lagi ya dek, karena merasa aman ya, tidak akan jatuh. Kalau dari angkasa dia takut jatuh, kalau di lautan dia takut tenggelam, tapi kalau di daratan dia merasa aman dari bencana itu, akhirnya dia lupa diri. Akhirnya apa? Karena lupa ya, dilupakan sama Gusti Allah, akhirnya dia celaka. Naudzubillah ya dek, summa naudzubillah. Makanya mari kita hidup dengan husnul. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Mudah-mudahan nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Baik dek, mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 203 ini. Setelah jamaah haji berada di Mina, kembali dari Arafah, sekali lagi agar Allah memperingatkan agar mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni bertakbir pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu dek, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah, bulan besar ya dek ya, bulan haji ya dek ya. Dengan meninggalkan kebiasaan pada zaman jahiliyah. Ada zaman jahiliyah dek yang perlu ditinggalkan ya. Jahil itu apa dek artinya? Bodoh ya. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan kebodohan. Nah ini termasuk jihad dek, jihad melawan kebodohan. Jadi kalau umat itu bodoh dek, gampang dia apa dek? Gampang dibujui. Jadi wong bodoh itu gampang dibujui. Kok nek dibujui, dijajah karo penjajah. Penjajah itu pinter, tapi pinter apa? Pinter mbujui. Nah makanya jo sampai bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh. Makanya ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya supaya umat ini mau mencari ilmu, belajar, mengajar. Ono sing dadi guru, ono sing dadi murid, pendengar setia, pecinta ilmu ya. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, wis gak dadi guru, wis gak dadi murid, gak gelem ngrungokno ya, gak cinta, akhirnya apa dik? Dadi koncone setan, jadi koncone penjajah. Jadi penjajah itu kelompok al-batil dik. Senengannya apa dik? Merampas ya, tidak mau bekerja tapi datang merampas hasil kekayaan alam ini, dirampas. Padahal yang namanya umat ini, warga bumi ini bekerja apa dek? Banting tulang ya dek. Tapi setelah dia panen, dikeruk hasilnya. Itu namanya mental penjajah di atas dunia yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan loh dek. Dengan izin Allah ya dek, kita di bulan November ya, kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan ya dek ya, 10 November. Ini sejarah yang luar biasa dek ya. Penjajah akhirnya apa dek? Dapat ditundukkan, dapat diringkus, dapat dihapuskan dari bumi ini. Maka berbahagialah ya dek. Mudah-mudahan kota Surabaya, wabil khusus Jawa Timur,
Dan Indonesia ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan-penjajahan yang menakutkan ya Dek. Si penjajah itu menakutkan karena merampas tadi. Mudah-mudahan warga bumi Indonesia NKRI ini menjadi bumi yang aman, nyaman, damai, sejahtera, zahir dan batin, dan umat yang ada di dalamnya adalah umat-umat yang beriman takwa dan rajin beristighfar dan bertobat apabila dia melakukan sebuah kejahiliahan ya, kesalahan. Jadi mau bertobat nasuha ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kita belajar Dek dari haji ini Dek. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar orang-orang yang melaksanakan haji ini jangan sampai meniru perbuatan jahiliyah. Sampai nek pergi haji nanti nakono ono kuburane jenenge Abu Jahal, Abu Jahil. Jadi bapak bodoh. Jadi ya kuburane ampune buadeke gak apa Dek. Ya, karena semasa hidupnya yang namanya Abu Jahal bersama istrinya itu Dek, dan harta bendanya itu untuk memusuhi Rasulullah, bukan membantu Rasulullah ya Dek. Yaitu makanya kita harus menyaksikan ke sana ya Dek, harus pergi haji. Lah untuk pergi haji itu harus punya bekal ya Dek ya. Ya bekal dohir ya batin ya Dek. Ya uang, makanya kita harus bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh supaya bisa pergi haji dan umroh ya Dek. Dan juga secara batin kita harus menyiapkan iman dan takwa. Yaitu pada hari-hari itu mereka mengadakan rapat besar-besaran untuk bermegah-megah loh Dek. Kebiasaannya orang Arab jahiliyah itu gitu Dek, selalu mengikuti budaya-budaya jahiliyah tadi, senengannya bermegah-megah. Karena bermegah-megah Dek, kira-kira gimana Dek? Menghambur-hamburkan harta benda, tapi bukan untuk kebaikan Dek, untuk kekejian dan kemungkaran ya Dek. Berpesta pora ya Dek, bermabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan banyak Dek perilaku jahiliyah itu harus ditinggalkan semuanya. Menonjolkan jasa nenek moyangnya loh, senengane ku unggulno ya Dek, ngedukno apa Dek ya, keturunane Dek. Tapi dia tidak mau mencontoh akhlak mulianya. Jadi yang disebut-sebut itu mbane. Jadi sing berjasa itu ya mbahku. Mbahku lo top. Mbahku lo ngetop, akhirnya lali daratan. Ya, akhirnya lali sebagai hamba Allah, dia lupa kalau dia itu hambanya Allah, kalau dia itu umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad malah dihina-hina, dibanding-bandingno dengan nenek moyangnya lo. Yo gak ono apa-apa nih, Rasulullah itu insan kamil ya dia. Maka tidak boleh begitu ya, supaya kita berhati-hati dari perilaku-perilaku orang jahiliyah dan hal-hal yang lain yang menjadi kebanggaan masing-masing. Untuk ini maka dikala Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, selesai mengerjakan haji wada, beliau memberikan khutbah pengarahan di Mina sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Jadi Allah memerintahkan agar para jamaah haji berzikir mengingat Allah pada hari-hari tertentu. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu yaitu 3 hari sesudah hari raya haji, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzul Hijjah. Arti zikir dalam ayat ini adalah takbir dan dilakukan pada setiap selesai melakukan sholat fardu dan pada setiap kali melempar jumroh. Dan lafaz takbir tersebut
sebagai berikut ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya untuk Allah. Jadi nggak boleh membesarkan diri ya dek, sampai menghina Nabi Muhammad, membandingkan Nabi Muhammad, menghina Gusti Allah ya, nggak boleh ya. Kita ini nggak boleh berperilaku seperti orang jahiliyah. Takbir sesudah sholat asar pada hari ketiga tasyrik merupakan takbir terakhir dalam rangka pelaksanakan perintah takbir yang disebut dalam ayat ini. Para jamaah haji yang berada di Mina 2 hari sesudah hari raya haji boleh segera kembali ke Mekah. Mereka berada di Mina untuk melempar jumroh. Karena itu jamaah haji wajib bermalam di Mina hanya pada malam pertama dan kedua di hari-hari tasyrik. Mereka boleh pula belakangan kembali ke Mekah. Dengan demikian mereka berada di Mina selama 3 hari, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mana saja dari 2 hal tersebut yang dipilih dan dikerjakan oleh mereka, tidak ada dosa baginya, sekalipun yang kembali belakangan atau 3 hari di Mina itu lebih afdol. Ketentuan inilah suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan pendirian orang-orang jahiliyah yang sebagian berpendapat bahwa orang yang segera kembali ke Mekah berdosa, dan sebagian lagi berpendapat bahwa orang yang terlambat kembali ke Mekah itulah yang berdosa. Bagi mereka yang bersegera kembali ke Mekah 2 hari sesudah hari raya dinamakan nafar awal atau rombongan pertama, sedangkan menunda sampai hari ketiga dinamakan nafar sani atau rombongan kedua. Bagi nafar awal mereka harus meninggalkan Mina pada hari kedua tasyrik, sesudah melontar jumroh dan sesudah tengah hari sebelum matahari terbenam. Kalau mereka sampai waktu terbenamnya matahari belum juga meninggalkan Mina karena suatu sebab, maka nafar awal menjadi batal dan mereka harus bermalam lagi dan baru bisa meninggalkan Mina sesudah melontar jumroh pada hari ketiga tasyrik sesudah tengah hari. Kelonggaran dan kesempatan memilih ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para jamaah haji, karena kedua hal itu dapat dilaksanakan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang segera karena takut melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti membunuh binatang-binatang terlarang, tidur dengan istrinya atau bersenggama, dan hal-hal yang masih dilarang sesudah tahallul pertama sebelum tahallul kedua, dan bagi yang menunda adalah karena ingin melakukan yang afdol dan meyakini bahwa dia sanggup menjauhi segala larangan-larangan tersebut. Oleh karena itu pentingnya takwa, dan untuk memantapkan takwa itu dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sekali lagi dengan firman-Nya, wattaqullah, 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 dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 203 ini. Lalu disusul dengan kata-kata yang dapat menguatkan hati untuk bertakwa, yaitu wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya, juga di surat Al-Baqarah ayat 203 ini. Terakhir,
Seseorang yang mengetahui dan meyakini bahwa ia akan dikumpulkan di hari kemudian serta mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia, tentu akan lebih banyak berbuat kebaikan dan menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, Dek. Jadi kalau kita ini yakin ya, Dek, bahwa kita akan pulang, kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dek, makanya ya, Dek, jaga roh kita ini, Dek, ya. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dari tanah, kemudian ditiupkan roh, ya, ciptaan Allah itu, sehingga kita bisa hidup ya, Dek. Dulunya kita mati, kemudian ditiupkan roh ciptaannya Allah itu, kemudian kita hidup. Kemudian kita lahir ke dunia, mati, kemudian hidup lagi. Ya, Dek, bisa dilihat, Dek, di surat 38 namanya surat Shad ayat 71 sampai ayat 72 ya, Dek. Makanya kita harus ingat bahwa nafsu kita ini, ya, masing-masing kita ini terlahir dalam keadaan fitrah ya, Dek. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi anehnya, Dek, setelah bayi-bayi ini lahir ke dunia, dia sudah mulai lupa Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa dilihat, Dek, di surat Al-A'raf ayat 172 sampai ayat 182 ya, Dek, ya. Makanya kita harus mengikuti para pembimbing yang terbimbing dan senantiasa kita banyak-banyak berzikir, membaca Asmaul Husna ya, Dek. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia seperti Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sabur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sehingga kita beserta keluarga besar kita dan umat ini akan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.